Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 19, Allah memberikan perbedaan antara orang yang mau menelaah Al-Quran dengan yang tidak, seperti orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Nah, untuk itulah orang-orang yang berupaya untuk mencari kebenaran yang datang dari Allah dengan cara mempelajari, menelaah ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat, itu Allah memberikan sebutan kepada mereka dengan ulul albab yang memiliki beberapa ciri pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 20 sampai ayat 24. Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wala yanqudunal mitsaq, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Kemudian walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi kita terikat dengan perjanjian dengan Allah yang diistilahkan dengan ahdun, bahwa kita telah mengadakan perjanjian dengan Allah sejak di alam kandungan, bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita yakini sebagai Tuhan kita. Kemudian istilah mitsaq yaitu perjanjian yang terkait dengan sesama manusia tapi diikat dengan perjanjian dengan Allah, seperti perjanjian Allah dengan Rasul untuk menyampaikan tugas risalah kepada umat manusia. Kemudian perjanjian dengan pernikahan pun menggunakan kata mitsaq. Nah, sehingga karena terikat dengan sebuah perjanjian yang suci, maka Allah tidak suka dengan orang yang melanggar, yaitu yang memutus hubungan persaudaraan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsyih taqulu man wasilani wasilahullahu wa man qata'ani qata'ahullahu. Sang rahim tergantung di arsy. Dia berkata, barang siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubungkannya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Itu salah satu perjanjian Allah dengan rahim, bahwa siapa yang menyambung hubungan persaudaraan berarti menyambung hubungannya dengan Allah, yaitu berupa ketaatan terhadap aturan-aturan Allah. Sedangkan bagi yang memutus hubungan persaudaraan berarti mutus hubungan dengan Allah. Kemudian pada ayat 22, walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim
wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, mendirikan sholat, membelanjakan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Dari ayat 20 sampai ayat 24 surah Ar-Ra'd, itulah ciri-ciri ulul albab yang kemudian mendapatkan jaminan dari Allah, orang yang berpegang teguh dengan perjanjian, dan perjanjian pernikahan yang terus disambung, hubungan baik, persaudaraan, hubungan orang tua dengan anak, dan mereka terus sabar dalam ketaatan, sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam menerima cobaan-cobaan, dan mereka senantiasa mendirikan sholat, membelanjakan hartanya, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, yaitu dalam urusan zakat tidak boleh disembunyikan, tidak boleh bilang dari hamba Allah, karena zakat itu akadnya harus jelas. Ya, yang sembunyi-sembunyi ini terkait dengan sedekah, sehingga orang yang kita beri, ya itu jangan sampai mereka itu malu karena disampaikan di tempat umum. Kemudian mereka menolak kejahatan dengan cara yang baik. Maka Allah memberikan janji, yaitu kembali masuk ke dalam surga yang nantinya akan dipertemukan dengan nenek moyangnya yang soleh, pasangan suami istri yang saleh akan dikumpulkan oleh Allah, keturunannya juga akan dikumpulkan. Untuk itulah maka perlu dijaga hubungan persaudaraan, hubungan orang tua dengan anak. Ketika terjadi permasalahan, maka tolak kejahatan itu dengan cara yang baik, karena kita berharap kesudahan yang baik, bahkan berharap ucapan dari malaikat, yaitu ucapan selamat dengan kesabaran kita di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk di sini memelihara hubungan persaudaraan yang kadang kita harus memberikan pertolongan, harus mengeluarkan harta kita, dan harus menolak ketika ada kejahatan yang muncul, kita tolak dengan cara yang baik supaya hubungan persaudaraan itu tidak putus. Kemudian pada ayat 25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Dan orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, yaitu Jahannam.
Ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding dengan kehidupan akhirat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah pernikahan di akhir-akhir ini banyak sekali yang tidak sabar untuk memutus hubungan pernikahan itu. Memang apa yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang dibenci oleh Allah adalah talak. Namun di sini sesuatu yang memang tidak bisa diteruskan, yaitu talaknya itu diperbolehkan. Ya, jadi dibolehkan di dalam agama. Yang dibenci di sini adalah memutus hubungan kerabat. Kadang-kadang hubungan anak dengan orang tuanya putus, hubungan saudara kandung juga menjadi putus. Nah, untuk itulah maka bagi orang-orang yang memang sudah tidak bisa dilanjutkan pernikahannya yang harus diputus, maka di sini harus bertanggung jawab, jangan memutus hubungan antara anak dengan orang tuanya, antara anak sesama anak. Untuk itulah harus diselesaikan permasalahan yang nanti jangan menjadi beban dari anak, dan itu bisa jadi karena orientasinya hanya kehidupan dunia, mereka melupakan akhirat, ya, sehingga kadang-kadang ketika Allah telah mengambilnya apa yang menjadi kesenangan, itu menjadi menyakitkan. Nah, untuk itulah maka memutus silaturahim dengan kerabat ini adalah perbuatan yang tidak disukai dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, janji Allah bagi orang yang menyambung hubungan kekeluargaan walaupun sudah terputus dari pernikahan ayah bundanya, maka ini harus diperjuangkan karena janji Allah, orang yang menyambung hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, ya, terutama orang tua dan anak, saudara dengan saudara, itu Allah menjanjikan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Diriwayatkan oleh Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilur rahimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu apabila engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, dan melakukan silaturahim. Jadi ini adalah janji Allah akan dimasukkan ke surga, salah satunya yaitu menyambung hubungan kasih sayang antara kerabat, baik yang dawil kurba maupun ulul kurba. Maka hal-hal yang bisa memutus hubungan persaudaraan itu diantisipasi
yaitu dari sebab pernikahan, karena putusnya pernikahan kemudian putuslah hubungan anak dengan orang tua, anak membenci orang tua, saudara membenci dengan saudaranya. Yang kedua, itu masalah harta waris. Untuk itu, maka perlu dikaji surah An-Nisa agar supaya orang di dalam kehidupan itu tidak hanya sekedar menikah, sekedar berkeluarga, tapi tidak paham apa aturan-aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita menjadi keluarga yang mendapatkan predikat ulul albab, ya, sebagai anak yang mengambil pelajaran ketika terjadi pada orang tua yang tidak baik, maka jadikan pelajaran tapi bukan untuk dibenci. Nah, maka dengan cara itu sehingga bisa membuat komitmen pada dirinya bahwa anak tidak akan mengulang apa yang telah terjadi pada orang tuanya. Kemudian dengan saudara pun harus dijaga. Maka kita berupaya jangan sampai setan merusak hubungan persaudaraan, karena kalau kita mutus, kita mendiamkan sama dengan memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang istilahnya Allah yang tidak berkenan, Allah yang tidak terima, berarti mengajak bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.